wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Ya. Wa qala aidan bi ayatil ukhra tilka ayatul kitabil hakim wa rahmatan lil muhsinin alladziina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah mencukupkan rezeki kita. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti menurunkan rezeki, yang tidak pernah lalai menjaga kita baik pada saat terjaga maupun sedang tertidur lelap. Dialah Allah yang tidak pernah terlambat memenuhi kebutuhan kita. Salawat keliling salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada seseorang yang diberikan otoritas memberi syafaat kepada umatnya, kepada seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Dialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal 8 bulan Rabiul Awal, di mana jika mengikuti perhitungan pemerintah hari Kamis jatuh pada 12 Rabiul Awal. Kita ketahui bersama bahwa tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini diturunkan seorang nabi yang menjadi penutup para nabi setelah terjadi kekosongan kurang lebih sekitar 2 sampai 3.000 tahun. Pasca Nabi Isa alaihissalam kepada baginda Rasulullah kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 tahun. Makanya ada sebelum Masehi, ada setelah Masehi. Nah, nyambung kepada Rasulullah. Betapa kita bisa membayangkan terjadi kekosongan Rasul di muka bumi kurang lebih sekitar 2 tahun, pasti terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang paling menonjol adalah ketika agama yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam menganggap dan berpikir di antara mereka bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu yang disebut dengan Ruhul Qudus. Oleh karenanya peringatan atau kelahiran Nabi ini menjadi simbol kedatangan dan pembaharuan dalam segi akidah. Iblis mengalami 4 kejadian menangis sejadi-jadinya dalam semasa hidupnya. Pertama, saat iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, sujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka seluruh makhluk yang ada di surga itu bersujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Pada saat iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, nangis sejadi-jadinya dan sedih sejadi-jadinya, sehingga ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Jawaban iblis jujur bahwa ini khalaqtu minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku terbuat dari api sementara Adam terbuat dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih mulia dibanding dengan tanah. Menurut iblis, dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga aba wastakbara, karena menentang kepada Allah, dia sedih, mungkin merasa direndahkan oleh Allah. Kenapa yang dirinya diciptakan dari api harus menyembah kepada zat
kesedihan yang kedua kepada iblis sepanjang hayatnya itu adalah ketika diusir dan diperintahkan oleh Allah ke muka bumi. Nabi Adam diusir dengan istrinya ke muka bumi ini, sementara iblis diusir juga ke muka bumi ini. Tapi iblis minta tempat. Salah satu tempat yang paling favorit iblis ada 9. Salah satu di antaranya adalah kamar mandi, disebut toilet atau hamam bahasa Arabnya. Sehingga doa yang paling serem itu doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka orang-orang yang beriman membuat toilet ini tidak akan dipernyaman supaya tidak terlalu lama di dalamnya. Karena pada dasarnya tidak boleh orang betah di hamam, tidak boleh orang betah di kamar mandi. Kan ada orang yang mengatakan, jika masalahmu berat, masuklah ke kamar mandi dan nyanyilah kamu. Ketika nyanyi ternyata suaramu lebih berat daripada masalahmu, kan gitu. Artinya suaranya lebih jelek daripada masalahnya. Memang tidak boleh teriak-teriak di kamar mandi, tidak boleh. Bawa handphone juga tidak boleh. Jangan dibikin betah. Terus yang kedua, sampaikan kepada anak istri, jangan menggantungkan pakaian apapun di kamar mandi. Ya namanya juga tempat saya. Makanya banyak orang yang kena serangan jantung, kena terpeleset, kena jatuh, kena pokoknya stroke dan sebagainya. Padahal kamar mandi ini tidak seserem tempat wisata ya. Tapi kenapa bisa terjadi begini? Tempat yang paling. Jadi dia minta, boleh aku minta kepadamu ya Allah, berikan aku tempat. Salah satu di antaranya adalah kamar mandi. Terus apa lagi? Pasar. Pasar ini tempat yang paling disukai oleh setan. Maka beruntung laki-laki itu paling tidak mau lama-lama di pasar. Berbeda dengan perempuan. Beli celana dalam satu aja bisa ngubek satu pasar gitu. Kenapa? Karena memang godaannya luar biasa. Makanya Pak, kalau jalan-jalan dengan istri ke pasar, ke mall, itu dipegang tangannya. Itu antara irit dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, terlalu lama di pasar itu yang dibawa catatannya apa, yang dibeli apa. Kira-kira mungkin begitu. Silakan. Apakah ada ketersambungan antara pemahaman Islam bahwa pasar itu tempat yang paling disukai oleh iblis. Terjadi transaksi kebohongan di dalamnya, penipuan di dalamnya, riba di dalamnya. Dan ini tempat yang memang kalau bukan orang pasar, jangan terlalu lama-lama. Beli sesuatu sudah dapat, kembali lagi ke tempat yang lebih aman lagi. Gimana Ustaz kalau orang pasar? Ya besar godaannya, besar ujiannya. Bisa saja dia mendapatkan keuntungan dari usaha itu, tapi pada saat yang bersamaan dia bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tempat jagal atau tempat pemotongan hewan. Berikutnya lagi adalah tempat sampah. Tempat sampah juga tempat yang kotor, tempat yang bau. Ini tempat yang paling tidak sukai. Berikutnya lagi adalah kuburan. Di kuburan ini tempat yang paling disukai oleh iblis. Meskipun kuburan muslim, tetap auranya adalah aura kuburan. Seperti mungkin pernah Bapak jalan-jalan ke San Diego Hill. Di tempat itu ada keramaian, ada restoran, ada tempat renang. Tapi tetap silahkan rasakan bagaimana auranya, bagaimana perasaannya begitu kita melewati. Sebaik-baiknya tempat yang disukai oleh iblis salah satu di antaranya adalah kuburan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Berikanlah cahaya kepada rumah-rumah kalian dengan sholat dan dengan tilawah Al-Quran. Jadi istri ya atau suami boleh memperbanyak sholat di rumah sepanjang itu sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu, kuatkan tenaga kita untuk datang ke masjid. Kenapa? Pertama syiar. Syiar itu begini Pak. Pada saat yang bersama kita sedang bergerak nih menuju ke masjid. Ada orang-orang yang khawatir, takut, tidak bisa. Begitu melihat misalnya dari masjid itu setiap waktu sholat misalnya ngabring gitu ya. Ngabring itu berbarengan, keluar ramai, masuk ramai. Orang-orang yang tadinya ragu, kurang tertarik dengan masjid, boleh jadi apa?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sesampainya di kota Madinah, yang pertama dibangun bukan rumah beliau, tapi justru masjid. Masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Kuba itu kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 kilo ke Madinah. Jadi sebelum masuk ke kota Madinah, tempat yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setidaknya begini Pak ahli masjid itu. Kalau Bapak sakit 3 hari tidak datang ke masjid, ahli masjid itu akan bertanya-tanya kepada kemana si Anu? Nggak tahu udah 2 hari, lagi keluar kota. Enggak ada, dia ada di rumah. Ditanya, mungkin akan bertanya-tanya. Orang yang sering ke masjid tiba-tiba datang akan ada pertanyaan. Mungkin ini efek sosialnya kepada ahli masjid itu. Dan sepanjang usia kita, sisa usia ini, kalau bisa langkah kita lebih banyak mendatangi masjid. Makanya Rasulullah sampai mengatakan begini, la tasuddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan kalian bersungguh-sungguh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Hada yang disebutnya Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya. Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Artinya masjid-masjid ini akan jadi saksi bahwa telapak kaki kita pernah menginjak ke bumi tersebut. Masjid-masjid tersebut akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Redaksi lengkapnya adalah wa nukhtimu alaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi masjid yang sering kita datangi boleh jadi nanti di surga akan menjadi saksi. Sama seperti Gunung Uhud yang akan menjadi saksi syuhadanya para syuhada Uhud. Sama seperti keramik granit yang kita naiki, yang kita duduki, yang kita injak waktu kita sholat, itu akan menjadi saksi. Kening yang kita gunakan untuk sujud pun akan menjadi saksi. Hati yang digunakan untuk berzikir kepada Allah pun akan menjadi saksi. Boleh jadi kening kita tidak akan terkena api neraka karena di dalamnya terdapat asarus sujud, bekas sujud. Apalagi di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Saya tidak tega menyebut tua ya. Gitu ya. Usia yang sudah tidak muda lagi mau apa kita? Dunia yang kita kumpulkan ujung-ujungnya akan berpindah menjadi ahli waris kepada ahli waris kita. Berpindah kepada anak-anak kita, berpindah kepada kepada istri, berpindah kepada suami dan sebagainya. Kalau meninggalkan istrinya muda-muda, boleh jadi harta warisan kita berpindah kepada suami barunya, gitu ya. Dan kita nggak protes, nggak bisa berprotes. Walaupun sebelum meninggal misalnya, mah kalau ayah yang duluan meninggal, silahkan mama nikah lagi. Dan pada saat akad ayah akan datang. Maksudnya, nggak tahu ini datang balas dendam atau jadi saksi, gitu ya. Tapi intinya adalah betapa ringkihnya dunia ini. Begitu kita tinggalkan, begitu repotnya kita mengumpulkan. Sehabis kita hilang, kita wafat, jadi rebutan itu. Harta kita jadi rebutan anak-anak kita. Sementaranya kita dicek satu persatu amal soleh kita. Boleh jadi amal soleh kita hanya sholat. Boleh jadi amal soleh kita hanya sodako. Diukur sodako itu dari aset yang kita miliki dan kita tinggalkan dengan sodako yang kita keluarkan sampai 10% juga enggak misalnya. Andai kita punya aset misalnya rumah seharga 1 miliar, mobil seharga 100 juta, motor seharga 200 ribu, misalnya 20 juta, dihitung-hitung berapa persen yang pernah kita keluarkan untuk sedekah. Begitu kita hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian harta yang aku titipkan kepadamu, sisanya tertinggal, lalu sekian persen engkau jadikan amal yang akan menolong dirimu di hadapan Allah. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an, andaikan ahli kubur ditanya ingin apa lagi, dia mintanya cuma satu, hidupkan aku satu jam saja. Mau berbuat apa? Ingin aku sedekah, aku sodiku, dan aku ingin bersedekah. Kenapa? Karena begitu dihitung-hitung, begitu wafat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dari harta sekian yang Allah berikan kepadanya dikumpulkan di dunia ini, sekian persen yang menjadi penolong di hadapan Allah. Datang uang yang pernah kita wakafkan ke musola itu, ini adalah wakafmu dan ini adalah abadi. Tidak ada harta kekayaan yang dimakan rakyat kecuali kekayaan yang dititipkan kepada Allah.
kekayaan yang diberi, yang disimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa wakaf. Nih musola yang kita bangun, Pak. Mungkin ada yang wakaf cuman 1 meter keramik, mungkin ada yang wakaf cuman 1 meter persegi wakaf tak bata misalnya. Tapi jangan khawatir, justru itulah yang abadi. Mungkin orangnya, pendirinya sudah wafat, para pengelolanya sudah meninggal, orang-orang yang sudah tidak ada. Barangkali ini yang akan menolong kepada kita. Maka kembali kepada tadi ya, jadi tempat-tempat yang paling disukai oleh iblis salah satunya adalah kuburan. Nah, kemarin saya menghadiri salah satu pemakaman jamaah yang ada di Perumnas itu. Meninggalnya mendadak. Beliau sedang silaturahmi ke Kerawang, malamnya meninggal. Akhirnya pada kaget orang keluarganya, anak-anaknya. Akhirnya karena memang baru pendatang baru, akhirnya mendadak Pak pesan kuburan di Al Azhar. Berapa yang tanpa pesan dulu itu, misalnya yang mendadak itu 55 juta Pak. 55 juta yang ukuran berapa ke berapa gitu. Allahu Akbar. Pantesan orang pada nggak mau meninggal karena kuburannya mahal. Coba kalau diobrol boro-boro tuh ya, boro-boro meninggal maksudnya gitu. Nah jadi kembali lagi kepada tadi, yang kedua iblis itu nangis sejadi-jadinya ketika dia diusir dari surga ke dunia ini. Yang ketiga, iblis itu nangis pada saat Rasulullah dilahirkan. Banyak umat Rasulullah yang banyak dosanya, tapi dengan fadhailul amal dia diampuni. Contoh misalnya, ada orang yang 70 tahun dia kafir, lalu tiba-tiba dia bersyahadat. 70 tahun itu diampuni gara-gara la ilaha illallah dan keyakinannya. Tentu bukan hanya kalimatnya, tapi keyakinannya. Karena la ilaha illallah, Allah menciptakan surga yang begitu lengkap dan indahnya. Karena la ilaha illallah, Allah menciptakan kenikmatan, beragam kenikmatan di dalam surga. Kalimat ini begitu mudah bagi umat Muhammad. Kalimat ini begitu mudah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita seringkan mendengar kalimat Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, ketahuilah oleh kalian, la ilaha illallah. Bahkan ada hadis yang menyatakan kepada kita, man kalama akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Betapa mudahnya orang yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah untuk memasuki surga. Maka surga yang begitu mewahnya ternyata bisa dibeli dengan kalimat yang singkat, la ilaha illallah. Lalu Allah menciptakan neraka. Neraka untuk siapa? Neraka diciptakan begitu seremnya, yang apabila benda dijatuhkan kepada neraka itu, maka 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Gak kebayang hancurnya kita. Udah mah hancur, gak bisa balik lagi, gak bisa naik lagi 70 tahun. Ini neraka, seserem-seremnya neraka ini diciptakan untuk siapa? Diciptakan untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Makanya iblis itu nangis-nangisnya. Begitu lahir Muhammad bin Abdullah, lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, nangis-nangisnya. Sedih, kenapa? Akan banyak amal manusia yang bisa menghancurkan ikhtiar-ikhtiar iblis itu. Bayangkan gak nangis gimana tuh, manusia dijerumuskan. Mungkin di masa mudanya pernah ada yang zina, mungkin di masa mudanya ada pernah yang misalnya mabuk, mungkin di usia mudanya pernah ada yang menjadi pembunuh, mungkin di usia mudanya banyak orang yang melakukan perbuatan hina. Tiba-tiba dengan istighfarnya dia, dengan la ilaha illallahnya dia, Allah ampuni. Kan capek iblis itu, udah ngegoda habis-habisan, hanya sekedar taubat dan la ilaha illallah, lalu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Rasulullah lahir, nangis sejadi-jadinya. Bahkan bihara-bihara, patung-patung atau api-api yang disembah oleh kaum Majusi padam seketika. Ya, kalau kita baca Al-Barzanji yang sering kita baca oleh anak-anak itu ya,
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Itu beberapa kisah disebutkan hancurnya wihara-wihara, hancurnya tempat-tempat penyembahan-penyembahan orang-orang yang menyembah kepada matahari, hancurnya tempat-tempat api yang disembah oleh mereka penyembah api. Pada saat Rasulullah lahir, tempat-tempat itu ikut hancur. Maka iblis nangis sejadi-jadinya akan datang seorang manusia yang karena barokahnya manusia bisa terampuni. Kenapa iblis itu nangis sejadi-jadinya? Karena syafaat Rasulullah bisa mengangkat umatnya. Syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah bisa mengangkat umatnya. Iblis udah capek-capek ngagoda, ternyata dapat syafaat dari Rasulullah. Makanya Pak, la takhaf wa la tahzan. Seburuk apapun kita di masa lalu, Allah melihat al-khawatim, akhir kehidupan manusia, bukan awalnya. Lebih baik bekas preman daripada bekas ustaz. Saya yang berat Pak. Karena tidak ada jaminan orang seperti saya ini bisa masuk surga kalau Allah tidak menjaganya. Sementara Bapak lebih terjamin daripada saya. Kenapa? Banyak orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu dari siapa? Dari orang-orang yang tadinya tidak paham agama, orang-orang yang tadinya terlibat dengan dosa, dia senang dengan dosa, dia sudah bosan dengan dosanya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dari kecilnya terbiasa dengan ibadah, sangat berpotensi dia. Nauzubillah min dzalik, semoga kita jauh dari perkara ini. Birsiso itu ya, di zaman dahulu kala, di zaman dahulu kala ada seorang ulama namanya Birsiso. Birsiso itu siapa sih? Seorang pendeta, Pak. Pendeta yang maaf, ibadahnya itu tidak pernah sedikit pun berkurang, sampai malaikat iri dengan ibadahnya. 40 hari tidak pernah berhenti berzikir. 40 hari tidak pernah lalai kepada Allah. Makanya kan ada hadis dari Rasulullah, apabila orang tidak lepas berjamaah 40 hari berturut-turut akan dicabut penyakit munafiknya. 40 hari berturut-turut selalu di belakang imam. Dan ini berat tuh. Jangankan Bapak yang sibuk bekerja, saya aja yang ada pondok kadang-kadang tidak semudah itu. Ingin menjaga berjamaah 40 hari berturut-turut itu bukan hal yang mudah. Sangat sulit sekali. Dan ternyata betul saja orang-orang yang dijaga sholat berjamaahnya diangkat oleh Allah penyakit kemunafikannya. Karena penyakit munafik itu susah. Ciri-cirinya munafik kalau sholat susah, berat, malas. Gitu kan? Sampai dalam hadis-hadis disebut, dalam ayat Al-Quran itu seperti apa sih? Kamu kusala gitu ya. Usaha kusala gitu. Mau sholat teh malas bawaannya. Mau bangun subuh teh ngantuk bawaannya, padahal kan baru bangun tidur udah ngantuk lagi. Ya kan, orang belum makan lapar wajar, orang baru bangun tidur ngantuk enggak wajar. Kan baru selesai tidurnya kenapa ngantuk kene. Nah ini jadi ngantuk di waktu pagi itu bukan normal ini. Jadi ngantuk, kalau orang ngantuk belum tidur wajar, ini mah selesai tidur masih ngantuk kan enggak wajar gitu. Nah jadi oleh karenanya kembali lagi kepada tadi, ternyata iblis menangis itu karena punya alasan. Akan ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bisa menghapus dosa umatnya sedemikian mudah. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan la ilaha illallah, semua ikhtiar iblis itu menjadi gagal total. Dia capek gawe teka pakai lah kalau orang Sunda mah bilang gitu ya. Udah capek-capek ngagoda, udah capek-capek menjerumuskan, ada yang menjerumuskan dengan zina, ada yang menjerumuskan dengan mabuk, ada yang menjerumuskan dengan judi, ada yang menjerumuskan dengan membunuh. Tiba-tiba gara-gara taubatnya Allah ampuni. Makanya kullu da'in dawaun wa dawa'ud dunubi al-istighfar, kata Rasulullah begitu. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat para pendosa itu adalah istighfar. Satu hadis saja ini membuat manusia bisa terampuni dari dosa-dosanya. Maka setelah itu adalah yang keempat kalinya iblis itu menangis sejadi-jadinya ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah ini membuat iblis nangis? Karena surat Al-Fatihah ini adalah kunci, Pak. Makanya Al-Fatihah isimnya lamnya lam ma'rifat. Lam ma'rifat itu adalah lam yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pembuka.
Pembuka itu apa? Kunci. Rumah ada pintunya, pintu ada kuncinya. Bisa masuk ke rumah kalau kita punya kuncinya. Al-Fatihah itu adalah kunci. Gudang ada pintunya, pintu ada kuncinya. Maka kita bisa membuka gudang itu kalau ada kuncinya. Berangkas ya, berangkas juga ditutup, ada pintunya, ada kuncinya. Baru kita bisa buka berangkas itu kalau ada kuncinya. Itu pun kalau ada uangnya kata. Gitu ya. Kalau nggak ada uangnya mau apa dibuka juga ya? Sedih-sedih gitu kan. Kan sering kita kalau baca buku yang paling menyedihkan itu adalah baca buku tabungan ya. Begitu dibuka lihat saldo sedih kan gitu ya. Jadi oleh karenanya begitu turun Al-Quran bernama Al-Fatihah ini, iblis sedih sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Al-Fatihah ini pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kebahagiaan, pembuka pintu ijabah doa, pembuka ketenangan, pembuka kebahagiaan. Makanya di kalimat lain Al-Fatihah disebut dengan Ummil Quran. Di hadis yang lain disebutkan dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebodoh-bodohnya kita, maaf, setidak ngertinya kita orang muslim, setidak belajarnya kita kepada Al-Quran, orang pasti hafal Fatihah. Surat-surat yang lain walaupun pendek kadang-kadang kita nggak hafal, tapi Al-Fatihah ini sebodoh-bodohnya kita hafal. Anak-anak di TK itu hafal. Dia belum bisa bahasa Arab, dia belum bisa dewasa, belum bisa baca tulis, tapi Al-Fatihah itu hafal. Maka kenapa iblis itu nangis ketika Al-Fatihah diturunkan? Karena Al-Fatihah ini akan menjadi pembuka sab'ul masani. Maka sab'ul masani itu apa? 7 ayat yang diulang-ulang itu karena minimal bagi orang yang menjaga sholatnya minimal 17 kali kita baca Fatihah. Kenapa demikian? Karena Fatihah ini salah satu syarat dan rukun sholat. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam bab sholat, Rasulullah bersabda begini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah kita. Bapak tidak baca Al-Ikhlas, sholatnya sah. Tidak baca surat pendek, sholatnya sah. Tapi kalau Bapak tidak baca Al-Fatihah, gugur sholatnya, tidak sah sholatnya. Jangan kayak si kabayan ya, sholat, ruku, gitu. Begitu ditanya, batal kamu kabayan? Enggak. Batal kamu tadi itu? Enggak. Kenapa kamu enggak batal? Karena saya sholatnya enggak wudu dulu. Kan gitu ya. Saya sholatnya nggak wudu dulu gitu ya, kayak iklan gitu kan. Sebetulnya nggak usah diperdebatkan karena dia wudunya bukan untuk sholat tapi untuk syuting kan gitu. Iya, nggak apa-apa tangannya melebar juga. Kenapa? Tujuannya bukan untuk sholat, dia mau untuk diambil gambarnya saja. Makanya niatnya bukan untuk sholat. Sah nggak wudunya? Ya sah, gitu ya. Kenapa? Karena yang penting filmnya jadi kan gitu. Jadi tidak ngerti ini kemana ini. Jadi kira-kira mungkin begitu. Jadi para jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada tadi, kenapa iblis itu nangis dengan turunnya suratul Fatihah? Karena Fatihah ini menjadi pembuka. Apa sih Ustaz? Intinya apa? Baik Pak, sedikit saya bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Al-Fatihah itu ayatnya 7. Jadi jangan heran Pak, kenapa sa'i 7 kali, tawaf 7 kali, gitu ya, melempar 7 kali, 7 kali lemparan. Ada apa di balik 7 ini? Ternyata Allah juga menciptakan bumi dan langit itu adalah 7 hari juga. Itu dan banyak hal yang berkaitan dengan 7. Apakah kebetulan? Tidak kebetulan. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang kebetulan. Semuanya terencana dengan baik, semuanya apik, begitu teliti. Pertama, saya akan baca dulu. Salah satu 7 ayat yang dibolak-balik, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah salah satunya ayat yang di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam bab fikih Fatihah itu salah 7 ayat itu adalah termasuk bismillah. Maka tidak sah sholatnya orang yang sholatnya Fatihahnya tidak baca bismillah. Tidak sah. Kenapa? Bismillah ini bagian dari ayat pertama. Berarti kalau Fatihahnya tidak sah berarti sholatnya tidak
tidak sah. Maka terjadi perbedaan cara dan praktek membaca bismillah. Ada yang dijaharkan seperti di Al-Jihad, seperti di Al-Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang yang ujug-ujug alhamdulillahirabbil alamin, sama sekali tidak baca bismillah, di dalam hatinya tidak baca bismillah, dijaharkan juga tidak, disirkan juga tidak, maka dia batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena Fatihahnya tidak lengkap. Kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya orang yang membaca Fatihah kitab, sementara Fatihah kitab itu 7 ayatnya, kurang dari 7 maka tidak sah sholatnya. Maka terjadilah perbedaan prakteknya, ada yang dijaharkan. Makanya Bapak yang pernah umroh ataupun ibadah haji, pasti di Madinah, di Mekah, walaupun bismillahnya tidak dibacakan, pasti bakal terdengar secara lembut melalui pengeras suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Keras alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahnya tetap ada. Gitu ya. Jadi bismillah itu adalah rukun dari Fatihah. Sementara Fatihah adalah rukun sholat. Kenapa bismillah ini penting? Karena pertama huruf ba-nya, titik pertama di huruf ba hanya satu, yaitu titiknya di luar. Ini kunci nih. Kunci itu kan di luar, Pak. Kunci itu di luar dan di bawah. Baru nempel kalau kita mau buka. Maka titik ini cuma ada di ba saja. Ta titiknya ada 2, sa titiknya ada 3, gitu ya. Sya titiknya ada 3, sa juga ada 3. Ini ba titiknya 1. Apa titiknya 1? Ini adalah esa, bukan 1. Kalau 1 bisa dibagi. Kalau esa tidak, maka Allah menyebutkan dirinya Qul huwallahu ahad. Qul ucapkan oleh Muhammad, Allah itu ahadun, esa. Maka esa titiknya ini adalah tauhidullah. Wajib kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas. Maka bismillah. Ketika kita minum membaca bismillah, kita minum nih, lalu alhamdulillah. Jadi bismillah saat kita minum satu, terus alhamdulillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Udah menyebut nama Allah saja. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita minum 3 tegukan dengan bismillah, maka selama air ini berada di perut kita, kita akan terhindar dari maksiat kepada Allah. Cuman sayang kita mah jarang baca bismillah. Meskipun baca bismillah kita tidak sadar. Ini yang disebut dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Sederhana sebetulnya ingat kepada Allah itu, tapi tadi setan selalu menghalangi. Supaya kita kalau makan, kalau minum tidak menyertakan Allah. Maka kenapa seorang profesor dari Jepang mengatakan bahwa air putih yang disebutkan kalimat-kalimat motivasi dan doa-doa terisi seperti heksagonal. Apa itu? Dia memiliki molekul-molekul yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk tubuhnya. Makanya kenapa para ulama kita kalau memberi obat selalu menggunakan air mediumnya. Makanan yang diawali dengan bismillah, gitu ya. Kenapa? Karena tauhidullah tadi. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, kalau orang sudah mengesahkan Allah, maka dirinya tidak akan pernah lepas dari Allah. Apa yang harus kita pahami? Ini kata para ulama begini, man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Rabbnya. Gak usah itu mungkin ungkapan para ulama, Ustaz, mungkin bid'ah lah mungkin ya. Oke, saya sertakan dalil yang lebih kuat lagi dari Al-Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu, maka cukup bagimu. Artinya sering bertanya kepada diri, sering melihat kepada diri, akan menemukan Allah. Apa yang harus kita temukan Allah dalam diri kita? Baik, pada saat kita tertidur, ya. Pada saat kita tertidur, semuanya mati, Pak. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, tubuh kita tidak bergerak, kaki tidak berbuat apa-apa, tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh organ tubuh kita, sebahagian di antara mereka tidak berdaya. Hanya satu yang tidak mati dan hanya satu yang tidak ngantuk dan tidak mati, yaitu nafas. Nafas ini tidak pernah ngantuk.
Makanya Allah menyebutkan dirinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena dengan sifat ngantuk maupun tidur ataupun tidur. Ngantuk nggak pernah, tidur nggak pernah. Nggak usah mikirin Allah lah gitu. Nafas aja nggak pernah ngantuk sedetik pun. Napas saja nggak pernah tidur. Kebayang nggak kalau napas ini tertidur setengah jam? Berarti menghembuskan nafas is dead. Gitu ya, mati. Makanya kenapa Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ini ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Jadi napas pada saat di tubuh kita sedang hidup, pada saat napas keluar kita sedang mati. Tapi karena frekuensinya sangat berdekatan, maka kita tidak merasakan kematian. Makanya kenapa doa bangun tidur bunyinya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Tidur teh masa-masa kritis manusia, Pak. Tidur teh kita tidak berdaya. Kalau kita sedang tidur ada rampok mau membunuh kita, kita nggak bisa menolak bencana itu. Kalau kita sedang tertidur ada hewan yang masuk melalui hidung kita, kita nggak bisa. Intinya pada saat tidur kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka seluruh tubuh ini mati kecuali nafas kita yang tidak pernah mati. Bayangkan. Seberapa puluh tahun napas itu berada di tubuh kita, semenjak dihembuskan napas itu berada di perut orang tua kita, maka sampai detik ini tidak pernah berhenti berdetak jantung kita dan napas itu keluar dan masuk kita. Makanya Allah menyebutkan zatnya di dalam surat dalam Al-Quran, nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya wujudnya Allah ada dalam makhluknya bernama nafas. Gak usah ngebahas ruh yang terlalu rumit. Ngebahas nafas saja, nafas kita rasakan, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi nafas bentuknya seperti apa. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Kalau kita rumit bagaimana satu kondisi tidak ngantuk dan tidak pernah tidur, lihat belajar saja kepada nafas. Nafas itu ada dan tidak pernah terngantuk atau tertidur. Makanya kenapa kalau kita bertanya kepada diri, kita selalu mendapatkan jawaban yang jujur. Lagi bohong nih kita, coba tanya ke hati, apakah mengizinkan ke hati dan enggak? Kita bohong misalnya ke istri, kan istrinya paling pandai mencari sesuatu ya, nyari uang terutama. Jadi suami pandai nyari uang, istri juga pandai nyari uang. Di mana saja disimpan pasti ketemu sama istri kan gitu. Nah jadi artinya misal kita bohong misalnya sama istri, nanyain di mana, terus kita bohong, dah hati mah tetap aku tidak mengizinkan. Kenapa? Hati tempatnya Allah untuk diingat. Makanya kenapa Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada orang yang berharta, karena tidak semua orang berharta. Allah tidak menempatkan bahagia itu kepada orang yang pintar, karena tidak semua orang pintar. Tapi Allah menempatkan kepada manusia bahagia itu kepada orang yang memiliki hati, karena setiap orang pasti punya hati. Hati yang lembut, hati yang beriman, hati yang lapang, hati yang bahagia itu pasti dimiliki oleh siapapun juga, baik dia berharta maupun dia tidak berharta, baik dia pintar maupun dia tidak pintar. Nggak adil rupanya kalau Allah membagi bahagianya kepada orang yang berharta saja. Tapi kalau membagi bahagia itu kepada orang yang memiliki hati, semua orang punya hati. Ya, makanya hati, ruh, nafas nggak bisa diidentifikasi. Kita mengakuinya, tapi kita tidak bisa mengidentifikasinya. Kalau masih tidak percaya kepada Tuhan, nggak usah banyak-banyak mikirin tentang Tuhan. Mungkin kita terlalu puyeng. Pikirin saja, nafas itu bagaimana bekerjanya. Kita merasakan. Walaupun kita tidak mengakui adanya, tetap nafas itu ada. Nah, ini disebut dengan ma'rifatullah. Wujudi hadihil makhlukati, adanya makhluk ini menandakan adanya Allah. Makanya kita nggak bisa bohong kepada diri kita sendiri, apalagi kepada Allah. Kepada diri saja kita nggak bisa bohong. Gitu
gitu ya. Terus apalagi yang supaya kita lebih dekat sama Allah, supaya ma'rifat kepada Allah. Allah menciptakan tubuh kita ma khalaqtaha batila. Allah menciptakan tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun ciptaan Allah pasti ada maknanya. Contoh mungkin ya, maaf Pak, dalam tubuh kita nih kita punya air liur. Kenapa air liur itu tawar? Kita gak pernah mikir air liur itu seperti apa rasanya. Allah ciptakan air liur itu tawar dan kadarnya gak pernah lebih, gak pernah kurang. Pernah gak tiba-tiba air liurnya banyak gitu, seember gitu, nyawa kala luar, ngacai gitu. Kadarnya kita nggak bisa ngatur, tapi Allah langsung yang ngatur. Sampai sedetil itu Allah ngatur. Kebayang ya kalau kebanyakan bagaimana, kalau kekeringan bagaimana. Air liur itu dibikin tawar supaya kita bisa membedakan rasa. Nyicipin air kopi terasa pahitnya, nyicipin air manis terasa manisnya, nyicipin sayuran terasa asinnya dan sebagainya. Coba kalau air liur ini asin, kita nggak bisa nyicipin apa-apa. Nyicipin kopi asin, ya nyicipin susu asin, nyicipin teh lagi asin semuanya. Maka dibikin netral, dibikin tawar. Naik lagi ke atas air mata ini asin. Kenapa asin? Supaya molekul-molekul kecil yang masuk melalui mata kita kalau kelilipan digesek-gesek sedikit hilang tuh Pak. Hancur dengan air yang kadar garamnya tinggi itu. Karena besi kalau digaram dikasih air garam itu bisa hancur. Mesin mobil Bapak dimasukin aja air garam itu rusak Pak. Mesin motor Bapak dimasukin aja air garam itu bisa rusak. Maka benda-benda yang kecil itu cukup dengan air mata yang asin itu maka hilang sendiri, tidak merusak kornea mata. Itu untuk keselamatan mata kita. Coba kurang apa Allah kepada kita. Sampai hal detilnya begitu diurus. Hal yang remeh-temeh yang tidak pernah kita tafakur ke sana ini urus gitu ya. Air mata itu berfungsi untuk menjaga mata kita. Karena Allah tahu tidak mungkin mata ini kemasukan kodok. Gitu ya, misalnya gak mungkin lah ada yang masuk sama berit masuk ke mata gitu, curut, cunguk, cunguk apa tuh kecoa gitu. Allah tahu yang akan masuk ke mata itu benda-benda kecil yang bisa hancur dengan air mata yang asin itu. Ustaz emang tahu tuh air mata asin. Ya ini nggak usah dicoba lah Pak, nggak usah dirasakan benar gitu keringatnya asin nggak usah diletakkan lah. Ini mah analisa saja. Sama seperti orang Sunda kalau mengatakan tai ucing hasem. Itu orang yang bilang seperti begitu teh bukan geus ngaletak, bukan geus ngabaheum. Saya yakinnya orang yang mengatakan kalimat tai ucing hasem itu bukan sudah melakukan penelitian dengan lidahnya gitu ya, tapi cukup dengan aromanya seperti begini kayaknya hasem nih kan gitu ya. Udah begitu aja. Gak usah diteliti air mata kita benar atau sampai istrinya dinangisin dulu. Coba mah ini bukan saya ingin menyakiti hatimu, tapi aku butuh air matamu misalnya diambil air matanya. Tapi lihat Bapak, di sebuah penelitian, silahkan searching di Google. Air mata yang diteliti dengan Microsoft yang alat pembesar itu diambil diteliti oleh mereka. Ternyata air mata ini memiliki fungsi yang luar biasa untuk mata seseorang. Bahkan untuk kehidupannya. Rata-rata kadar air mata yang lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Ternyata air mata ini adalah mengeluarkan racun-racun emosi. Jadi ada seseorang yang ketika isi hatinya tidak bisa keluar, itu bisa bebas dengan air mata yang tumpah. Para pendosa ketika dia berdoa kepada Allah meneteskan air matanya, boleh jadi dia lebih plong hatinya. Jadi air mata itu bisa membuat hati seseorang jadi bahagia. Makanya kenapa? Jangan anggap remeh air mata. Seseorang yang sudah tidak bisa nangis dan tidak bisa mengeluarkan air mata, itu boleh jadi hatinya sudah kering. Hatinya sudah tidak bisa tersentuh. Banyak orang yang sudah membenci kehidupan ini sampai kering air matanya. Kenapa? Dia sudah membenci kehidupan ini, membenci hidupnya, membenci suaminya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya sampai dia tidak sempat keluar air mata. Ada yang seumur hidupnya dia tidak tahu air mata dengan dirinya sendiri. Maka di balik air yang tidak pernah kita pikirkan itu memiliki manfaat yang berjuta-juta. Nah, setelah itu mungkin kesini lagi. Ini kenapa pahit? Apa fungsi dan maknanya? Banyak sekali manfaatnya.
Pokoknya makhluk tak ada batila. Makanya Pak, Allah itu sekedar memenuhi kebutuhan kita makan nih ya. Allah mencukupkan kebutuhan kita makan. Orang Indonesia rata-rata makannya pakai nasi dari beras. Gara-gara supaya beras itu tumbuh di Indonesia, Allah ciptakan cahaya matahari agar padinya tumbuh. Allah ciptakan hujan agar padinya tumbuh. Allah ciptakan tanah agar padinya tumbuh. Udah begitu kita makan. Satu piring yang kita makan melibatkan ratusan orang. Kalau nasi yang kita makan itu nasinya nasi Cianjur, berarti ada orang Cianjur di nasi itu. Betul tidak ini? Kita nggak pernah ketemu ratusan orang yang terlibat di nasi yang ada di piring kita. Belum lagi kalau kita misalnya makan dengan sambal. Dengan sambal, itu keluarga besar sambal itu berapa jenis? Cengeknya dari mana? Tarasinya dari mana? Terus tomatnya dari mana? Kita di sini kalau ingin nyamal, nanam sendiri lama. Nyamal atau kayak orang lakuannya. Tarasinya mungkin dari Cianjur, tomatnya mungkin dari Lembang, cengeknya mungkin dari Garut, dipertemukan oleh Allah. Dan kejadian itu tiap hari Pak. Cuman kitanya kenapa begitu makan dan marah-marah terus? Kalau kita marah, kalau makan masih marah mengutuk makanan itu, dia tidak mengenal betapa besarnya peranan takdir Allah terhadap segenggam nasi yang ada di piring itu. Banyak orang yang terlibat di dalamnya. Makanya maholak ada batila. Kenapa orang kalau makan itu harus berdoa? Supaya tenaga yang terlibat di dalam makan itu jadi nikmat. Allahu Akbar. Makanya kita Pak kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dengan keimanan bisa nangis gitu. Betapa Allah bermurah hati, bermurahnya mengurus kita dari mulai tidur sampai makan, diurus demikian rupa. Saya sering umpamakan misalnya ya, untuk sekedar rezeki bayi saja. Ibunya nggak mengeluarkan ASI, dia harus minum susu sapi. Sapinya di Lembang, bayinya di Karawang, nyambung Pak. Dan tidak saling mencari satu sama lain, masing-masing diam di tempat. Bayinya diam di kamar karena belum bisa ke corona kan gitu. Sapinya juga di Lembang, tapi dipertemukan. Berapa ratus orang yang terlibat dengan susu itu untuk mempertemukannya kepada bayi yang ada di wilayah tertentu itu. Sekali lagi, ini sistem yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya kenapa Rasulullah menyampaikan begini, tafakuru sa'atan khairu min alfi ibadatin. Merenung 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun yang tidak nyambung hatinya kepada Allah lebih bagus daripada tafakur tapi nyambung kepada Allah. Makanya kenapa orang yang membaca Al-Fatihahnya penuh penghayatan, maka dia akan menemukan titik khusyuk di dalam dirinya. Allah pun menjadikan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka orang-orang yang sudah masuk ke level khusyuk, dia akan dicabut dari hatinya kekhawatiran tentang dunia. Dia akan dicabut dari hatinya tidak khawatir dengan masa depannya. Kenapa? Karena dia yakinnya sepanjang usianya masih ada, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Kita sering khawatir memikirkan masa depan. Gimana anak-anak saya? Gimana rezeki mereka? Padahal tidak ada kita saja rezeki mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya masa depan anak saya? Kan gitu ya. Gimana masa depan anak saya? Lalu bagaimana masa depan saya? Seperti begitu. Nanti kalau saya sudah pensiun bagaimana? Nggak usah mikirnya seperti begitu. Fokus ibadah biar sistem Allah yang berjalan kepada kita. Sedang maksiat saja Allah mencukupi kebutuhan kita, apalagi sedang ibadah. Biarkan anak-anak kita yang ditumbuhkan oleh Allah mencintai kita di waktu usia kita tua. Biarkan mereka mencintai kita. Biarkan Allah yang menggerakkan. Yang penting kita taat saja kepada Allah. Di usia yang sudah tidak muda lagi ini, ketaatan akan membawa ketenangan bagi kita. Ketaatan akan membawa kelapangan bagi kita semuanya. Nah itu baru bab titik 1, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah. Lalu bergeser lagi huruf yang kedua, sin. Sin itu siapa? Rasulullah. Sin itu siapa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka lihat terjemahannya. Di Yasin, dimanapun Quran yang Bapak baca, Yasin tidak ada terjemahannya, dikosongkan. Baru ayat yang kedua ada terjemahannya. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang maha memberi hukum, yang mengatur hukum,
Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah orang yang diutus oleh Allah. Gitu ya. Ala siratim mustaqim, terhadap jalan yang lurus. Maka surat Yasin ini diturunkan di Mekah. Pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama pada saat diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya kenapa sholawat itu bunyinya begini. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah Yasin Habibillah ada Yasin. Yasin itu Rasulullah, Toha Rasulullah, Yasin Rasulullah. Maka kalau Bapak membaca Yasin Fadilah, maka bunyinya begini. Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin ini sendiri nama Rasulullah, baknya Allah, sinnya Rasulullah, maka atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kita orang tua zaman dulu Bismillahirrahmanirrahim bisa ngapung, Pak, bisa terbang, bisa menghilang. Kita boro-boro Yasin, boro-boro Bismillahirrahmanirrahim, baca Yasin 3 kali kan kesurupan malah nyembur ke orang. Sesama setan jangan saling mengusir. Faktor keimanan, faktor keyakinan. Maka ya sambil waktu yang luang bacalah surat Yasin itu dengan terjemahannya supaya kita mulai paham. Sambil waktu istirahat bacalah Al-Quran digital itu Al-Fatihahnya dengan terjemahannya supaya ketika kita membaca yang diulang-ulang itu maknanya kita paham. Kalau maknanya sudah kita paham, namanya tafahum, maka insya Allah 17 kali Fatihah yang kita baca akan menjadi penghayatan. 17 kali Fatihah yang kita baca akan menjadi koneksi kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mah enggak jauh, dekat dengan diri kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Di dalam hati kita, ya Allah, terima kasih Allah telah berikan nikmat sehat. Nikmat sehat itu nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam. Bapak kalau sakit, ya maaf, ditawarin bubur, Pak mau bubur? Enggak. Pak mau nasi? Enggak. Mau buah-buahan? Enggak. Mau susu? Enggak. Mau roti? Enggak. Mau apa tuh Bapak teh? Mau muntah. Susah kan nyari muntah di mana ya? Harus mau muntah kan gitu. Pokoknya kalau sudah sakit Bapak, rezeki begitu banyak, harta begitu banyak, nggak bisa dibikin nikmat. Waktu musim Covid kemarin tuh, betapa orang kaya raya itu ketika terserang Covid, hartanya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tidak bernilai. Seandainya uang waktu itu bisa bernilai, mungkin banyak orang-orang yang maaf ya, yang kaya raya bisa terbebaskan dari Covid itu. Betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Kita bisa duduk di sini gara-gara sehat. Kita bisa duduk di sini gara-gara nafas kita masih ada. Jadi wujud Allah dalam diri kita adalah nafas itu. Wujud hadil makhlukati, adanya makhluk ini menandakan adanya Allah menandakan adanya yang menciptakan gitu. Jadi oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam ketaatan. Amin. Tapi saya husnuzon kepada Allah, jamaah di sini insyaallah husnul khatimah. Amin. Kenapa? Karena gini Pak. Karena kalau orang di usia tua sudah disibukkan dengan ibadah, kenikmatan ibadahnya akan ditumbuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, karena ciri-cirinya ikhlas itu istiqomah. Kalau